Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3056, bertujuan untuk kejuaraan. Meskipun alat roh tingkat raja lebih langka dibandingkan alat roh para dewa, itu bukanlah benda biasa. Hanya di tanah Nanzu, karena Raja Wanbao, ada begitu banyak alat roh tingkat Wang di tanah Nanzu. Di sisi lain, pasokan Dongsu, Beizu, Sisu dan ketiga benua ini terbatas karena lemahnya keterampilan pemurnian senjata. Kalaupun ada, mereka tetap berada di tangan klan besar dan tidak akan bisa disingkirkan dengan mudah. Tidak bisa dibandingkan dengan suku Jianghe di Nanzu. Mari kita ambil contoh Su Tingzong. Pada masa suku Qinglong, Lin Bai menerima senjata roh tingkat raja, pedang petir hijau, dari suku Jianghe. Pada hari ulang tahun Wanbao Zhenjun, Lin Bai juga menerima pedang lagu panjang Su Tingzong. Namun kini, setelah bertemu lagi dengan Su Tingzong juga memegang alat roh tingkat raja. Bisa dibayangkan bahwa tidak hanya ada sedikit alat roh tingkat Wang di suku Jianghe. Su Tingzong berkata dengan dingin, pedang di tanganku adalah pedang yang digunakan oleh tuanku ketika dia berkeliling dunia. Pedang itu juga berasal dari tangan Wanbao Zhenjun. Kekuatannya tidak berada di bawah pedang Changge. Pedang ini disebut Luocha. Su Tingzong berkata dengan dingin. Lin Bai melihat pedang di tangan Su Tingzong. Seluruh tubuhnya berwarna hitam dan bersinar seperti batu giok hitam. Ada jejak asap hitam yang berterbangan di atas dewa pedang. Asap hitam menyebar, seolah-olah ada roh jahat yang membungkuk di atas pedang. Lin Bai berkata sambil tersenyum ringan, itu adalah pedang yang bagus. Hal-hal yang disempurnakan oleh Wanbao Zhenjun benar-benar bagus. Saya semakin menantikan pedang yang dibuat oleh Wanbao Zhenjun untuk saya. Pedang Qinglei, pedang Changge, dan bahkan pedang Luosa di tangan Su Tingzong semuanya berasal dari tangan Wanbao Zhenjun. Dan semuanya adalah senjata berkualitas tinggi tingkat raja. Mereka sangatlah kuat. Lin Bai mengangkat pedang kayunya dan berkata sambil tersenyum, ayo. Coba saya lihat seberapa besar Anda telah tumbuh dalam jangka waktu ini sejak Anda dikalahkan oleh saya pada hari ulang tahun Raja Marlboro. Jenius, setiap kegagalan akan memberi mereka promosi dan pemahaman yang hebat, yang juga disebut sebagai modal jenius yang legendaris. Jika Su Tingzong tidak membuat terobosan baru dalam kendo dan kultivasinya, dia tidak akan begitu percaya diri saat bertemu Lin Bai hari ini sehingga dia berani menantang Lin Bai. Su Tingzong berkata dengan dingin, aku akan mengejutkanmu. Pedang hantu yang sangat gelap. Su Tingzong memegang pedang Luosa di tangannya, dan tubuhnya dalam sekejap. Semua pedang terang bergegas menuju Lin Bai sekaligus. Lin Bai yang mengambil pedang kayunya dan berkata dengan dingin, ini adalah gerakan lain. Pada hari ulang tahun Wanbao Zhenjun, kamu gagal mengalahkanku dengan pedang ini. Jika kamu datang lagi, kamu juga tidak bisa mengalahkanku. Lin Bai mengangkat pedang kayunya dan mengayunkannya dengan santai. Lalu dia dengan mudah menahan cahaya pedang Su Tingzong. Naga 9 potong. Su Tingzong melihat Lin Bai begitu santai sehingga dia menghentikan pedang hantu yang sangat gelap itu. Dia sangat marah dan segera berubah menjadi jalan pedang ajaib. Pedang kaisar dalam koleksi pedang dipajang. 9 naga meraung dan membunuh Lin Bai. Mata Lin Bai berbinar. 2 pedang terbang keluar dari tubuhnya dan menebas 9 naga yang menyerang di depannya. Pedang kuat itu jatuh ke 9 naga seperti surga dan bumi. Tiba-tiba, 9 naga datang menjerit dan meraung. Pedang terbang itu menebas dengan ganas dan membunuh naga demi naga di bawah ujung pedang. Su Tingzong memandang Lin Bai dengan tidak percaya, ini. 2. Pedang terbang memotong naga 9 Su Tingzong dan terbang kembali ke sisi Lin Bai. Lin Bai terkekeh, setelah perang itu, kamu tidak hanya membuat kemajuan, tapi aku juga mengalami kemajuan. Sekarang jauh lebih mudah untuk berurusan dengan naga 9 dan tebasanmu. Pedang hantu yang sangat gelap. Su Tingzong memandang Lin Bai dengan ngiri. Dalam waktu kurang dari beberapa bulan, Su Tingzong tidak percaya bahwa ilmu pedang Lin Bai akan meningkat begitu pesat. Saya masih ingat bahwa pada hari ulang tahun Wanbao Zhenjun, Lin Bai berusaha keras untuk memblokir pedang hantu yang sangat gelap dan tebasan naga 9 milik Su Tingzong. Tapi sekarang, Lin Bai telah menghentikan 2 set teknik pedang dengan beberapa gerakan. Apalagi yang kamu punya? Ayo kita lakukan bersama. Jangan buang waktumu. Lin Bai berkata dengan dingin kepada Su Tingzong, kalau tidak, hari ini adalah tanggal kematianmu. Wajah Su Tingzong berubah. Dia memandang Lin Bai, matanya melebar, dan lambat laun darahnya menjadi merah. Dia bergumam, apakah aku benar-benar lebih rendah darinya? Tidak. Tidak. Saya seorang jenius legendaris di tanah Antartika.
Generasi muda pertama ahli pedang Nanzu. Tidak ada orang yang bisa melampaui saya dalam budidaya kendo di Antartika. Hati Su Tingsong adalah tidak mau mengaum. Dan saat ini, dari tubuh Su Tingsong meledak gelombang yang kuat. Ke atas, mata Lin Bai berkilat. Su Yongfei dan Fu Bingguki sedang bertarung satu sama lain. Sekarang dia melihat ke belakang dengan terkejut dan berkata, Su Tingsong telah menembus kerajaan. Mata Yanlong memadat dan menatap Su Tingsong. Guci juga melihatnya, dan berkata dengan lemah di dalam hatinya, sungguh menakjubkan. Jika seorang jenius setingkat Su Tingsong menerobos alam kecil manapun, dia akan memiliki kekuatan untuk meroket. Terlebih lagi, dia telah menerobos dari kematian dan kesulitan ke memenangkan posisi teratas. Saya khawatir di matanya, meskipun dia adalah salah satu pencapaian terpenting di bidang tripod, diperkirakan tidak ada satupun pejuang yang telah memenangkan tripod akan menjadi lawannya. Guqi dan Yanlong sangat jelas. Bakat legendaris seperti Su Tingsong, Yan Qi, dan Baiqing mengalami perubahan kualitatif setiap kali mereka menerobos alam. Terlebih lagi, Su Tingsong telah menerobos dari kematian dan kesulitan menuju puncak. Tubuh Su Tingsong dipenuhi dengan kekuatan yang kuat untuk memenangkan puncak dunia. Angin kencang memburu dan meniup pakaian dan rambutnya. Dia melayang di udara, dan roh pedangnya seperti dewa pedang di dalam debu. Sekarang, apa yang kamu lawan denganku? Su Tingsong meraung dan melambaikan tangannya, dan sebilah pedang mengarah ke Lin Bai. Mengaum dan mengaum. Pedang Qi yang datang bersamanya seperti serangan sihir yang menghancurkan langit dan bumi, menghancurkan gunung dan sungai serta menyerang Lin Bai. Bang! Lin Bai dipukul mundur 3 langkah oleh pedang ini, dan menatap Su Tingsong dengan acuh tak acuh. Su Tingsong berkata dengan dingin, Lin Bai, tahukah kamu bahwa aku dikalahkan di tanganmu pada hari ulang tahun Wanbao Senjun? Apa kekayaan terbesarku? Itu untuk membuatku melepaskan harga diri itu. Kebanggaan ini membuatku kecewa, biarkan aku akhirnya melangkah ke dalam kesulitan kematian yang telah menjebakku selama 2 tahun. Kami akhirnya melangkah ke urutan memenangkan posisi teratas, dan secara resmi menjadi salah satu orang kuat di tanah kuno. Itu salah satu kekuatan tertinggi di negeri kuno. Su Tingsong mengayunkan pedangnya dan menunjuk ke arah Lin Bai. Hari ini, aku akan mengalahkanmu dan mengembalikan semua barang yang pernah hilang dari Su Tingsong. Bab 3057, kalahkan Su Tingsong lagi. Sekarang, aku akan mengambil kembali semua yang hilang. Su Tingsong, yang memiliki kekuatan untuk memenangkan tahta, menukik ke bawah. Pedang luosa di tangannya tajam dan menjulang tinggi. Cahaya pedang itu terbang, memecahkan kehampaan dan membunuh Lin Bai. Dalam jarak 500 meter dari pertempuran antara Lin Bai dan Su Tingsong, dia langsung diselimuti oleh rasa pedang dan pedang, yang sepertinya menjadi batas antara Lin Bai dan Su Tingsong. Lin Bai menyebutkan pedang kayu itu dan berkata sambil mencibir, ini adalah cara terbaik untuk bertarung seperti ini. Ayo! Teknik pedang pemotong naga. Lin Bai, membawa pedang kayu, terbang menjauh dan bertarung sengit dengan Su Tingsong. Perang Dunia II berdiameter 500 meter, dan diselimuti oleh roh pedang dan roh pedang. Bahkan seni bela diri yang berada di posisi teratas tidak berani melangkah ke dalamnya dengan mudah. Pertarungan antara Lin Bai dan Su Tingsong lebih menakjubkan daripada pertarungan Guqi, Yanlong dan Su Yongfei. Berbaring di bahu Ye Suxin, kura-kura tua itu berbisik, aku akan pergi. Su Tingsong sebenarnya telah menerobos ke ranah perebutan tahta. Tingkat kultivasinya lebih tinggi dari Lin Bai. Apakah Lin Bai akan kalah hari ini? Mendengar kata-kata kura-kura tua itu, Ye Suxin berkata sambil tersenyum, dia tidak akan kalah. Dan saya yakin dia akan menang. Adapun kapan harus menang, itu tergantung kapan dia bersenang-senang. Ye Suxin terkekeh. Kura-kura tua itu berkata sambil tersenyum, haha, kapan Lin Bai menemukan seorang wanita lagi? Anda sepertinya mengenalnya dengan baik. Ye Suxin berkata, sepertinya kamu sudah lama menjauh darinya. Anda tidak tahu apa yang terjadi di Dongzu. Ya, karena Anda tidak tahu, saya tidak akan banyak bicara tentang itu. Saya dapat memberitahu Anda dengan sangat akurat bahwa jika Anda melihat tanah kuno hari ini, tidak ada seorang pun dapat membunuh Lin Bai kecuali mereka yang dekat dengan hidup dan mati dan mereka yang tersembunyi dan dihormati. Ye Suxin berkata dengan suara rendah. Bauer, yang dipeluk oleh Ye Suxin, menatap Ye Suxin dengan sepasang mata besar dan berteriak dengan suara rendah, Bibi. Ye Suxin menatap Bauer. Melihat wajahnya yang cantik, dia tidak bisa menahan diri untuk mencubit wajah Bauer dan terkekeh. Ada apa? Baby. Melihat Ye Suxin, Bauer berkata dengan suara rendah,
Bibi, apakah kamu melihat ibuku? Apakah dia baik-baik saja? Ye Suxin mengerutkan kening dan bertanya, siapa ibumu? Apakah Bai Xiao Xiao? Bauer gemetar kepalanya dan berkata, tidak. Ye Suxin bertanya, siapa nama ibumu? Bauer berkata sambil tersenyum bahagia, ibumu dipanggil ibumu. Bauer mengerutkan kening dan bertanya, mengapa ayah ingin aku memanggil bibimu? Apa maksud bibimu? Ye Suxin tersipu dan berkata, bibiku berarti. Kura-kura tua itu tiba-tiba melompat ke atas kepala Bauer dan menggeliat. Mencabut cakarnya, menepuk kepala kecil Bauer dengan lembut, dan berkata, anak kecil, apa yang kamu lakukan dengan begitu banyak pertanyaan? Makan permenmu. Jika tidak, aku akan mengambilnya. Mendengar kata-kata kura-kura tua itu, Bauer mengeluarkan sejumlah besar pil dari tas penyimpanan dan memasukkannya ke dalam mulutnya, seolah-olah dia khawatir kura-kura tua itu akan merampas pilnya. Dia ingin memakan semuanya. TC pills in one bite. Dang 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 dang. Bam, bam, bam. The spirit of the sword is vertical and horizontal, and the meaning of the sword is soaring to the sky. The sword power is overwhelming. Two peerless swordsmen fall fiercely, and the roh pedang dan roh meledak, menyapu kilometer persegi. Lautan bunga, tempat mereka bertempur dalam Perang Dunia II, telah dipotong berkeping-keping oleh pedang mereka, yang jelek. Dengan keras, mereka bertemu lagi, dan keduanya terguncang mundur 100 meter. Su Tingsung terengah-engah dan berkata dengan dingin, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda bisa sebaik saya di puncak dunia karena pencapaian besar Anda dalam kematian dan kesulitan. Anda terlihat luar biasa. Namun, dengan cara ini, kamu pasti akan kalah di tanganku hari ini. Su Tingsung berkata dengan percaya diri. Sejak terobosannya, Su Tingsung sangat yakin bahwa bukan hanya Lin Bai yang bukan lawannya, tetapi Bai Qing dan Yan Ji masih bukan lawannya dalam 3 talenta legendaris saat ini. Lin Bai mengangkat pedang kayunya dan terkekeh, baiklah, aku sudah muak. Sudah waktunya untuk mengakhiri. Pedang di tanganmu bagus, aku akan mengambilnya dulu. Lin Bai berkata kepada Su Tingsung. Wajah Su Tingsung bersinar dan dia terbang ke depan. Pedang Luosa meledak ke langit dan menyerang Lin Bai. Pada saat yang sama, dia meraung, ambil nyawamu. Melihat pedang Su Tingsung, Lin Bai berdiri diam. Pada saat pedang itu membunuh Lin Bai, sosok Lin Bai tiba-tiba menghilang dari wajah Su Tingsung. Ini. Wajah Su Tingsung terkejut. Pedang naga. Potong naga itu dan kembali ke laut. Pada saat ini, suara acuh tak acuh Lin Bai datang dari belakang Su Tingsung. Su Tingsung menoleh ke belakang. Jatuhnya pedang ini seolah menghaluskan sungai dan laut yang bergejolak, kembali tenang dan menebas ribuan ombak dan ombak. Bang! Su Tingsung dipukul di bagian dada oleh pedang Lin Bai, dan segera terbang terbalik dan memuntahkan seteguk besar darah di udara. Pedang terbang. Pergilah. Pada saat ini, 2 pedang terbang mengarah ke Su Tingsung. Mata Su Tingsung bersinar. Terlepas dari lukanya, Su Tingsung mengatupkan giginya dan meraung, dengan 2 gerakan ini, kamu juga ingin membunuhku. Aku adalah penguasa alam tertinggi. Su Tingsung meraung, dan pedang Luosa ditebas, dan kedua pedang terbang itu terbang. Pada saat ini, suara Lin Bai datang. Pedang terbang bukanlah pedang yang bisa membunuhmu. Itu hanya penyamaranku. Pedang yang benar-benar merenggut nyawamu adalah pedang ini. Suasana hujan badai, suasana hati Aurora, suasana hati yang membunuh. 9 dalam 1. Bunuh yang abadi. Ketika Su Tingsung sedang menerbangkan 2 pedang terbang, dia tiba-tiba merasa mati rasa dan berkeringat di punggungnya. Krisis kematian yang kuat menghantui pikirannya. Pada saat ini, dia mendongak dan melihat bahwa pedang yang dapat membelah langit dan bumi sepertinya mampu menebas segala sesuatu di dunia, dan bergegas menuju Su Tingsung dengan pedang. Su Tingsung mengatupkan giginya dan mencoba yang terbaik untuk memblokirnya dengan pedang Luosa. Boom! Terdengar suara yang memekakkan telinga. Pedang ini mengenai Su Tingsung. Bahkan jika Su Tingsung terluka parah, dia akan terbang keluar dan jatuh ke reruntuhan Huahai. Wajahnya pucat dan mulutnya penuh darah. Dia tidak bisa lagi berdiri. Su Tingsung dikalahkan lagi. Lin Bai jatuh ke tanah dan berjalan ke Su Tingsung. Su Tingsung berada di reruntuhan. Matanya terbuka lebar dan matanya terbuka lebar. Dia memandang Lin Bai. Kata-katanya tidak jelas. Guru berkata bahwa saya adalah seorang jenius yang legendaris. Bakat saya dalam kendo jauh di atasnya.
Guru berkata bahwa saya akan menjadi budidaya pedang pertama di negeri kuno ini, dan semua budidaya pedang lainnya akan redup. Di depanku, guru berkata, aku akan mengambil suku pavilion pedang, melampaui keluarga dewa pedang, dan menjadi kekuatan budidaya pedang terkuat di tanah kuno. Guru berkata bahwa saya akan menjadi orang yang kuat untuk menekan 5 benua di masa depan. Saya Su Tingzung tidak akan dikalahkan. Bab 3058 memberimu wajah. Tingzung. Ketika Su Wuxi melihat Lin Bai menghajar Su Tingzung hingga jatuh dengan pedang, matanya berubah dan roh pembunuh mengembun di tubuhnya. Untungnya, Lin Bai menyadarinya tepat waktu dan segera menjauh. Sosok Su Wuxi melintas dan jatuh di depan Su Tingzung. Dia mengangkat Su Tingzung dari reruntuhan dan menatap Lin Bai dengan tatapan buruk. Su Tingzung dalam pelukan Su Wuxi, sekarat berkata, maaf, Tuan, saya kalah lagi. Su Wuxi berkata dengan dingin, tidak masalah. Sekarang aku masih bersamamu, kamu masih bisa menahan kegagalan. Mungkin ada baiknya jika kalah sekarang. Sekarang setiap kamu kalah, itu akan menjadi landasan bagimu untuk melangkah ke puncak. Tak lama kemudian, budidaya pedang di dunia akan dikalahkan oleh ujung pedangmu, menggigil. Su Wuxi berkata dengan dingin. Wajah Su Tingzung hancur dan dia berkata, Tuan, akankah saya benar-benar menjadi ahli budidaya pedang unik di dunia? Su Wuxi memandang Su Tingzung dan berkata dengan suara dingin, ya. Kamu adalah Su Tingzung, seorang jenius legendaris di tanah Tiongkok Selatan. Kamu adalah pemilik pedang ilahi. Kamu adalah salah satu talenta Jiangye yang paling menonjol. Suku sejak didirikan, kamu pasti menjadi budidaya pedang terkuat di dunia dan yang kuat untuk menekan 5 benua. Jangan menyerah, Tingzung. Duniamu baru saja dimulai. Su Wuxi berkata dengan dingin. Mendengar perkataan Su Wuxi, mata abu-abu Su Tingzung sekali lagi dipenuhi harapan. Dia memandang Lin Bai dan berkata, Tuan, saya mengerti. Tolong beri aku kesempatan lagi. Di masa depan, aku pasti akan pergi ke Lin Bai, mengalahkannya, dan membawa kepalanya kembali ke suku pavilion pedang. Su Wuxi menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah, aku akan menyerahkan nyawa Lin Bai padamu. Mendengar percakapan antara Su Wuxi dan Su Tingzung, Lin Bai berkata dengan nada mencemooh, jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa datang. Dengan itu, Lin Bai tidak berniat untuk memperhatikan Su Tingzung. Dengan kehadiran Su Wuxi, mustahil bagi Lin Bai untuk membunuh Su Tingzung. Segera, Lin Bai melihat ke medan perang. Su Yongfei, Su Yonghe dan Yanlong, 3 orang kuat di puncak gunung, mengepung Guci. Namun, pemilik 3 patung tanah liat lapis baja emas Guci dan tentara Fu tidak takut pada ketiga orang tersebut, dan mereka sulit untuk berpisah satu sama lain. Di sisi lain, Yanji bersama orang-orang kuat suku Diwang dan suku Jiangye nyaris membunuh generasi muda suku Daogu, bahkan Guxiang terpaksa berada dalam situasi putus asa. Pada saat ini, Lin Bai terbang menjauh. Pada saat Yanji hendak membunuh Guxiang, Lin Bai muncul di depan Guxiang, dan pedang kayunya menebas di depannya, memaksa Yanji yang diserang keluar dengan pedang. Terkena pedang Lin Bai, Yan tombak mundur 100 meter jauhnya. Melihat ke atas lagi, dia dapat melihat bahwa Lin Bai terlihat sedikit rumit. Saudara Lin, apa maksudmu? Apakah kamu benar-benar ingin terlibat dalam perang suku Daogu? Yan Halbert berkata dengan dingin. Lin Bai melihat kembali ke arah Guxiang. Meskipun budidayanya juga sukses besar dalam kematian dan kesulitan, itu adalah masih jauh berbeda dengan Yanji. Jika bukan karena tangan Lin Bai, aku khawatir Yan tombak akan membunuh Guxiang. Guxiang sekarat di tanah, melihat Lin Bai berdiri di depannya, menunjukkan jejak keras kepala. Lin Bai tiba-tiba berkata, putri ini dan saya memiliki rahmat, hari ini hidupnya, saya lindungi. Yanji terkekeh dan berkata, iya. Lalu aku tidak mengerti seberapa besar kebaikan yang dimiliki gadis Guxiang ini terhadap saudara Lin. Guxiang juga tidak terlalu mengerti. Dia baik pada Lin Bai. Bahkan Guxiang pun tidak mengerti. Kapan dia mendapat bantuan dari Lin Bai? Lin Bai berkata, dia pernah memberi putriku 2 roti kukus. Ku bilang, aku akan menuliskan kebaikan ini. Mendengar ini, Yanji tampak terkejut dan menatap Lin Bai, hanya 2 roti kukus. Apakah saudara Lin ingin bermusuhan dengan suku Diwang kita demi 2 roti kukus ini? Saudara Lin, jika putri Anda suka makan roti kukus, setelah masalah ini selesai, datanglah ke suku Diwang saya katakan tombak bisa memberinya roti kukus yang tidak bisa dia makan seumur hidupnya. Saudara Lin Bai, tolong beri saya wajah hari ini, minggir. Yanji memandang Lin Bai dan berkata dengan suara rendah. Lin Bai berkata,
Kedua roti kukus itu sangat penting bagi saya, jadi hari ini, kehidupan Guxiang adalah Baoding. Jika kamu ingin menemaniku, saudara Baiji. Lin Bai mengangkat pedang kayunya dan berkata dengan dingin pada Yanji. Yanji menatap Lin Bai dengan ekspresi tidak senang. Dian pikiran Ji, apa yang dikatakan Lin Bai untuk dua roti kukus untuk melindungi kehidupan dupa kuno? Menurut Yanji, ini adalah dalih Lin Bai, hanya alasan yang ditemukan dengan santai oleh Lin Bai. Lin Bai ingin melindungi dupa kuno dan suku kuno. Kesukaan terhadap roti kukus hanyalah dalih dari Lin Bai. Guki, kepala suku Daogu yang sedang bertarung sengit di seberang, melihat putrinya diselamatkan oleh Lin Bai. Dia sangat berterima kasih kepada Lin Bai di dalam hatinya. Baru saja dia dijerat oleh Su Yongfei dan yang lainnya. Meskipun dia akan dibunuh oleh Yanji ketika dia melihat Guxiang, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang dia melihat Lin Bai menyelamatkan Guxiang, yang membuat Guki sangat senang. Yanji menatap Lin Bai dengan dingin. Meski menurutnya dua roti kukus Lin Bai hanyalah dalih, Yanji tetap tidak ingin menjadi musuh Lin Bai. Setelah merenung beberapa saat, Yanji menghentikan serangannya, memandang Lin Bai sambil tersenyum dan berkata, karena saudara Lin Bai tidak ingin memberi saya wajah, saya akan memberinya wajah hari ini. Guxiang, saya tidak akan melakukannya bunuh dia. Yan Tombak menghentikan tangannya, bukan tangannya. Lin Bai tercengang. Dia pikir Yanji akan bertarung dengannya seperti Su Tingzong. Namun, gaya perilaku Yanji sangat berbeda dengan gaya Su Tingzong. Pikiran pria itu tidak dapat diprediksi dan dia tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Atas penghentian tiba-tiba Yanji, Lin Bai juga sedikit terkejut. Tapi Yan Tombak tidak bergerak. Lin Bai juga tertawa dan berkata, terima kasih banyak, saudara Yanji. Mendengar kata-kata Yanji, Lin Bai tentu saja senang. Namun pejuang suku Jianghe tidak senang. Su Yongfei segera berteriak, Yanji, apa maksudmu? Yanlong, apakah ini gaya suku Diwangmu? Yanlong melihat Yanji berhenti, tetapi mendengar kata-kata Su Yongfei, dia berkata dengan suara dingin, gaya suku Diwang, kamu perlu mengelola suku Pavilion Pedang? Su Yongfei mendengar perkataan Yanlong dan langsung berkata, bagus, bagus, kalian suku Diwang tidak ingin membunuh orang, saya suku Jianghe yang akan membunuh. Hari ini, apakah itu suku Daogu, suku Guxiang, atau desa Lin Bai, suku Jianghe saya akan dibunuh. Aku akan membunuh Lin Bai dan Guxiang dulu, lalu aku akan membunuh Guci. Su Yongfei tiba-tiba menarik tangannya, terlepas dari Guci, dan langsung menuju Lin Bai dan Guxiang. Lin Bai merasakan sedikit tekanan ketika dia mencapai puncak. Bab 3059 hidup atau mati. Aku akan membunuhmu dua hal kecil dulu. Su Yongfei bergegas ke Guxiang dan Lin Bai. Kekuatan budidaya yang mencapai puncak alam tripod menyapu seluruh lautan bunga, menghancurkan kehampaan dan bergegas menuju Lin Bai dan wewangian kuno. Lin Bai memandang Su Yongfei, dan warna santai dan tenang di wajahnya menghilang. Pada saat ini, wajah Lin Bai sangat jelek, dan teknik pedang tak terkalahkan di tubuhnya mulai bekerja. Saat ini, saat Su Yongfei membunuh Lin Bai, tiba-tiba, sesosok tubuh bergegas memblokir pedang Su Yongfei. Pedang Su Yongfei, dari dada pria ini, darah mengalir dari belakang seperti kolom, memercik ke wajah Lin Bai. Lin Bai melihat lebih dekat, dan kemudian dia bisa melihat dengan jelas. Orang yang memblokir pedang Su Yongfei adalah kepala suku Daogu, Guci. Ayah wewangian kuno yang lemah, menjerit dengan getir. Kepala klan Guci. Lin Bai berkata dengan terkejut. Kekuatan internal Guki mengguncang pedang Su Yongfei. Dia menahan rasa sakit yang tajam dan terengah-engah. Lin Bai, terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan untuk suku Daogu. Ketika saya memutuskan untuk memulai kembali tanah leluhur, semua pejuang suku Daogu memahami situasi yang harus dihadapi. Hidup atau mati. Tetapi bagi suku Daogu, itu tidak masalah. Teman kecil Lin Bai, terima kasih telah mengembalikan seni rahasia suku Daogu. Terima kasih telah menyelamatkan gadis kecilku. Aku tahu, aku tidak bisa membalas kebaikanmu jika aku membantumu memblokir pedang ini. Semua prajurit suku Daogu harus selalu mengingat kebaikan Lin Bai, tapi urusan hari ini pada awalnya antara suku Daogu dan prajurit Nanzu, dan Lin Bai tidak boleh terlibat di dalamnya. Teman kecil, pergilah. Situasi selanjutnya, hidup atau mati, akan ditanggung oleh para pejuang suku Daogu kita. Guci, sang prajurit kepala suku Daogu, terluka parah dan pucat. Dia tersenyum pada Lin Bai. Lin Bai sangat tersentuh oleh kata-kata kepala suku Daogu. Dia berkata,
Kata-kata kepala klan Guki ini benar-benar terlihat seperti pemimpin sebuah perusahaan besar. Klan. Saya tidak ingin klan lain. Sayang sekali. Namun, karena saya telah melakukan intervensi, suku Pavilion Pedang sepertinya tidak melepaskan saya. Lalu mengapa pada akhirnya Anda tidak membiarkan saya ikut campur? Lin Bai melangkah maju dan berdiri di samping Guki pemimpin klan dan memandang semua orang kuat dari suku Jiangge dan suku Di Huang di depannya. Lin Bai berkata, puluhan ribu tahun yang lalu, suku Daogu bersedia membuat tanah leluhur mereka sendiri dan memotong fondasinya. Terlebih lagi, kita semua tahu jenis boneka apa yang dibuat oleh manusia yang masih hidup, dan apa kemarahan serta kebencian surga dan manusia. Ini hanyalah dalih, hanya alasan bagi para pejuang Nansu dan Tanah Suci Pusat untuk menghancurkan suku Daogu. Puluhan ribu tahun yang lalu, nenek moyang suku Daogu mungkin berdiri di tim yang salah dan memilih orang yang salah. Tapi apakah hukuman puluhan ribu tahun ini tidak cukup? Mengapa para pejuang di tanah Antartika begitu enggan melihat suku Daogu membuka tanah leluhurnya dan sangat tidak ingin melihat suku Daogu mendapatkan kembali ortodoksi mereka? Apakah kamu takut? Lin Bai memandang Su Yongfei dan berkata dengan suara dingin. Su Yongfei meraung, bajingan, apa yang harus aku takuti di suku Jiangge? Lin Bai terkekeh, tentu saja, kamu harus takut pada suku Jiangge. Mata Su bersinar. Lin Bai berkata, puluhan ribu tahun yang lalu, suku Daogu adalah kekuatan super di tanah Nansu dan bahkan di tanah kuno manusia. Kekuatan mereka sebanding dengan keberadaan keluarga Dewa Racun. Boneka dunia itu kuno. Reputasi semacam ini setara dengan kebenaran bahwa pedang dunia mengolah Beizu. Jika suku Daogu memulai kembali tanah leluhur mereka dan mendapatkan kembali ortodoksi mereka, atau berapa lama waktu yang dibutuhkan, pola di tanah tersebut Antartika akan berubah lagi. Dan suku Jiangge akan menghadapi musuh yang kuat lagi. Tentu saja, ini bukan yang ingin dilihat suku Jiangge. Jadi, kamu takut? Lin Bai berkata sambil tersenyum ringan. Mata Su Yongfei berbinar tajam dan menatap Lin Bai. Niat membunuh di matanya terus-menerus muncul. Gigi tajam. Su Yongfei menggerogoti giginya dan menggeram. Lin Bai memandang Yanlong lagi dan berkata, Tuan Yanlong, mengapa suku Daogu dihancurkan puluhan ribu tahun yang lalu? Pasti lebih jelas daripada siapapun. Yanlong memandang Lin Bai sambil tersenyum dan berkata, tapi itu adalah kehendak negara suci pusat, dan sekarang keputusan itu masih disimpan di kuil leluhur di Nanzu. Selama tanah suci pusat tidak dihancurkan, semua prajurit di Antartika harus mematuhi dekret kekaisaran. Itu adalah negara suci pusat yang menghukum Daogubu. Jika negara suci pusat tidak dihancurkan, kejahatan suku Daogu akan ada selamanya. Lin Bai, apakah kamu mengerti kata-kataku? Kata Yanlong. Lin Bai sedikit mengangguk. Dia memahami kata-kata Yanlong. Makna Yanlong sangat jelas. Namun karena dekret pusat negara suci sekarang disimpan di kuil leluhur di Antartika, selama negara suci pusat tidak dihancurkan, maka dekret tersebut akan tetap berguna. Selama negara suci pusat tidak binasa dan negara suci pusat tidak memaafkan suku Daogu tidak akan pernah mendapatkan kembali ortodoksinya. Jika tidak, itu akan menjadi musuh para prajurit Nansu dan pusat negara suci. Negara suci pusat sangat sombong. Sebuah dekret puluhan ribu tahun yang lalu masih memiliki kekuatan yang begitu besar sekarang. Lin Bai berkata sambil tersenyum pahit. Yanlong menghela nafas, hari ini, suku Daogu akan menyerahkan seni rahasia warisan, atau suku Daogu akan menghancurkannya sendiri. Jika tidak, suku Di Huang kami tidak akan menyerah. Suku Pavilion Pedang berkata dengan dingin, ya, itulah yang saya maksud dengan suku Jiangge. Lin Bai berkata, sepertinya akan ada perang dunia I. Guci berkata dengan dingin sambil tersenyum, tanah suci pusat Ham, cepat atau lambat nanti, suku Daogu kita akan mundur dari Zongsu dan pusat kerajaan suci bersama tentara Fuwen. Saat itu juga, lautan bunga ini kembali terdengar tawa liar. Hahaha, hahaha. Karena suku Di Huang dan suku Jiangge tidak ingin suku Daogu mendapatkan kembali ortodoksinya. Yah, menurutku lebih baik menyerahkan warisan suku kuno ini kepada Nansu Senmen kita. Bagaimanapun, gerbang Dewa Selatan kita telah melakukan kejahatan besar dan tidak lagi terikat oleh kerajaan suci pusat. Mewarisi seni rahasia di tangan gerbang Dewa Nansu kita, pasti akan bersinar cemerlang. Bagian ini datang dari bagian itu, diiringi dengan tawa liar. Orang-orang telah melihat ke belakang, sekarang dari saluran itu, perlahan-lahan keluar, hampir lebih dari 30 orang. Semua dari 30 orang kuat ini adalah yang teratas.
Dan di antara mereka ada 5 orang, semuanya adalah eksistensi puncak. Deng Yuchun adalah salah satu dari 5 pemimpin. Nansu Senmen, Yanlong dan Su Yongfei melihat kedatangan kelompok orang kuat ini, terlihat jelek. Bab 3060 Senjata Kekaisaran. Tangan Fei Yuling Xiao. Tiba-tiba, mereka menoleh ke belakang dan melihat lebih dari 30 prajurit melangkah ke lautan bunga. Di antara mereka, Deng Yuchun adalah pemimpinnya. Di antara lebih dari 30 orang yang meraih posisi teratas, Lin Bai juga mengenal 2 orang, yaitu lelaki tua botak yang dilihatnya di hari ulang tahun Kaisar Wanbao Zhenjun, dan Liu Yuntian yang baru saja memberikan tangannya kepada Lin Bai. Sebelum tanah leluhur suku Daogu, orang tua botak itu mengaku sebagai kepala suku Tianji di tanah Antartika, namun sebenarnya dia adalah pejuang Senmen di Nanzhou. Ayah Liu Yuan dibunuh oleh Liu Yuan, jadi dia dibunuh oleh Liu Yunyuan. Ketika Anda melihat sejumlah besar orang kuat Senmen di Nanzhou, apakah mereka pejuang suku Jianghe atau suku Dihuang? Penampilan mereka sedikit jelek. Sisa kejahatan Nansu Senmen. Su Yongfei dari suku Jianghe menggeram. Wajah Yanlong sangat jelek. Dia melihat Yanji dengan tenang dan melindunginya. Jelas sekali, ada lebih dari 30 prajurit kuat yang hadir di Senmen, yang lebih ganas dari suku Jianghe dan suku Dihuang. Jika kita menunggu pertarungan, Yanlong bisa mati, tapi Yanji tidak. Karena Yanji, bagaimanapun juga, adalah masa depan suku Dihuang, dan tidak ada batasan bagi pemilik jenius legendaris. Jika ada krisis hidup dan mati, Yanlong pasti akan berusaha melindungi Yanji. Su Wuxi memandang Deng Yuchun dengan dingin, dan penampilannya tidak bagus. Deng Yuchun terkekeh, kakak Su Yongfei, jangan bicara terlalu buruk. Sungguh tidak menyenangkan jika seteguk sisa kejahatan. Su Yongfei berkata dengan suara dingin, kamu adalah sisa kejahatan di gerbang Dewa Nanzhou. Jika kamu tidak bersembunyi dan hidup, kamu masih berani tampil di depan suku Jianghe. Apakah kamu mencari kematian? Deng Yuchun terkekeh, jika bukan kamu yang terlalu gelisah dan melakukan begitu banyak gerakan kecil dalam beberapa tahun terakhir, jika tidak, kami tidak akan dipaksa untuk lahir di gerbang Nanzhou. Su Yongfei mendengar kata-kata ini, corak wajahnya sangat buruk menatap Deng Yuchun. Deng Yuchun berkata sambil terkekeh, apa yang telah dilakukan suku Jianghe dalam beberapa tahun terakhir masih perlu dijelaskan oleh Nansu Senmen. Kolam naga dari suku Qinglong, pedang Suantian dari suku Suantian, keterampilan mengendalikan surga dari suku Jurang, Qian Kun dan Wuju dari nenek moyang hewan kekaisaran, keterampilan rahasia boneka dari suku Daogu. Selama ada harta karun dan metode rahasia dengan nama-nama di tanah Antartika, kalian suku Jianghe menginginkan semuanya. Saya tidak bisa menahannya. Jika tidak ada pergerakan di Nansu Senmen saya, jika tidak, suku Jianghe Anda akan menyatukan Nanzhou, dan Nansu Senmen saya masih bersembunyi. Su Yongfei mendengar ini dan berkata dengan marah, berhenti. Kalian semua. Deng Yuchun terkekeh, yo apa? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Aku sudah memberitahumu semua perbuatan suku Pavilion Pedang, yang membuatmu sangat tidak senang. Mencari kematian? Su Yongfei mengatupkan giginya dengan raungan rendah. Dia membunuh Deng Yuchun dengan pedang tajam di tangannya. Deng Yuchun terkekeh dan menamparkan Su Yongfei. Hanya terdengar dentuman keras, Su Yongfei dipukul oleh Deng Yuchun. Setelah Su Yongfei mendarat, dia tampak pucat dan menatap Deng Yuchun dengan kaget. Dia berkata dengan tidak percaya, bagaimana ini bisa terjadi? Anda dan saya semua berada di puncak dunia. Bagaimana Anda bisa mengalahkan saya kembali dengan satu tangan? Deng Yuchun terkekeh, dalam beberapa tahun terakhir, tidak hanya suku Jianghe Anda yang tidak menganggur, tetapi juga Nansu Senmen saya. Su Wuxi memandangi telapak tangan Deng Yuchun. Matanya mengecil. Ia melihat sarung tangan transparan di atas telapak tangan Deng Yuchun. Hati-hati, itu tangan Ling Xiao bulu terbang kaisar. Kata Su Fus dengan suara rendah. Peralatan kekaisaran? Su Yongfei melihat telapak tangan Deng Yuchun dan berkata dengan heran. Seperti yang kita ketahui bersama, di tanah kuno, terdapat banyak alat roh tingkat raja, tetapi hanya ada 72 senjata kekaisaran. Hingga saat ini, Lin Bai telah melihat 2 kapal kekaisaran. Senjata kekaisaran pertama yang saya lihat adalah pedang ilahi Wuchang, yang masih berada di tangan tubuh iblis Lin Bai. Apa yang kita lihat sekarang adalah tangan Ling Xiao bulu terbang, Deng Yuchun. Deng Yuchun mengangkat tangannya sedikit dan berkata sambil tersenyum ringan, saudara Su Wuxi benar-benar berpengetahuan. Tangan Ling Xiao bulu terbang kaisar ini baru saja kami peroleh. Namun kami telah mencarinya selama bertahun-tahun, dan untungnya, kami telah mendapatkannya.
memperoleh beberapa prestasi. Lin Bai juga melihat ke tangan Deng Yuchun, seolah-olah dengan sepasang sarung tangan putih transparan, muncul gelombang kekuatan spiritual yang menakutkan. Seolah-olah sepasang sarung tangan ini mampu memperkuat kekuatan spiritual Deng Yuchun hingga mencapai puncaknya. Itu adalah senjata kekaisaran. Pantas saja ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Yan Long juga memandang Deng Yuchun dengan ngiri. Deng Yuchun, dengan tangan di punggung, memandang orang-orang di depan sambil tersenyum ringan dan berkata, "Lupakan saja. Aku tidak ingin bercanda denganmu." Guci, apa pendapatmu tentang lamaranku barusan? Baik suku Jianghe maupun suku Dihuang tidak ingin suku Daogumu mendapatkan kembali ortodoksinya. Lebih baik serahkan Daotong ke Nansu Senmen kami untuk diamankan. Di masa depan, ketika suku Daogu Anda menstabilkan fondasinya, Anda dapat menemukannya kembali. Bagaimana? Deng Yuchun memandang Guci dan berkata. Guci berkata dengan dingin. Keterampilan rahasia boneka ini, saya tidak akan memberikannya kepada siapapun, dia hanya bisa menjadi milik suku Daogu saya. Jika suku Daoguku ada di sini, maka keterampilan rahasia ini akan ada di sana. Jika suku Daogu saya dihancurkan, saya akan menghancurkan keterampilan rahasia ini sendiri, untuk mencegahnya jatuh ke tangan orang-orang yang memiliki motif tersembunyi dan membawa kekacauan besar ke dunia. Kata Guci tegas. Deng Yuchun tertawa getir dan menggelengkan kepalanya, keras kepala. Kalau begitu, sepertinya aku hanya bisa membunuh kalian semua dan mengambil seni rahasianya. Su Yongfei segera menjadi marah dan berkata dengan suara dingin, jika kamu mau bunuh kami, aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan Nansu Senmen. Saat dia berbicara, Su Yongfei menyerang Deng Yuchun lagi. Deng Yuchun terkekeh dan menjentikan jarinya. Dia memukul pedang Su Yongfei dan menerbangkannya lagi. Aku akan membantumu. Su Yonghei segera mengambil pedangnya dan pergi ke Deng Yuchun. Bersenandung. Berdiri di belakang Deng Yuchun, seorang wanita tua membungkuk dan tersenyum kering. Sebuah cincin emas terlepas dari jarinya. Di udara, benda itu berubah menjadi cincin emas besar dan mengenai Su Yonghei. Su Yonghei kaget dan segera mundur. Dia memukul cincin emas itu dengan pedang dan berseru, alat roh tingkat raja, cincin Dewa King Kong. Wanita tua itu berkata sambil tersenyum kering, aku tidak menyangka lelaki kuat dari suku Jianghe masih bisa hidup di tubuh lamaku. Su Yonghei menunjuk wanita tua itu dan berkata dengan suara dingin. Kamu adalah iblis. Saat kamu menyelinap ke suku Paviliun Pedang untuk mencuri harta karun, suku Paviliun Pedangku mengejarmu selama 3 tahun, tapi aku tidak menyangka kamu masih lolos dari perampokan. Kami tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari 50 tahun. Saya tidak menyangka kamu akan bergabung dengan Nansu Senmen. Ibu mertua Jin Huan mencibir, apa artinya bergabung dengan Nansu Senmen? Saya awalnya adalah seorang pejuang Nansu Senmen. Berbicara tentang suku Jianghe Anda, saya memiliki pertikaian darah untuk mencari Anda. Jika Anda tidak memberikan pukulan keras pada tubuh lama Anda, saya tidak akan menggunakan metode rahasia untuk membuat wajahmu cepat tua dan tidak bisa diperbaiki. Mata ibu mertua Jin Huan berbinar-binar dengan cahaya yang tajam, menatap Su Yongfei. Cincin Vajra yang terbang di udara bergetar hebat, dan kekuatan yang kuat terus-menerus dipancarkan.